Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Aditya dengan nomor NIM 2017 Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya saya bisa melaksanakan ujian proposal saat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Made Mulia Handayani, SPDH, MPDH, MM. Dan selaku dosen penguji 1, Bapak Dr. Imade Kartike, SE, MMA. Dan selaku dosen penguji 2, Bapak Imade Sumartana, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga terhadap minat beli spare part kendaraan sepeda motor Suzuki di PT Cahaya Surya Bali Indah Denpasar, Bali. Di Indonesia, jumlah penduduk yang sangat besar dan penjualan kendaraan sepeda motor yang tinggi membawa angin segar bagi perusahaan otomotif terutama di bidang suku cadang atau spare part sepeda motor. Hal ini menjadi peluang untuk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia. Konsumen, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya, yang mana sangat dibutuhkan oleh banyak orang saat ini, yaitu kendaraan, terutama kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Banyak permunculan jenis merek sepeda motor roda 2 yang bagus dan juga berkualitas, tetapi konsumen harus memiliki pilihan yang tepat untuk dikonsumsinya, terutama perawatan sepeda motornya. Mendasari pilihan tersebut, konsumen memiliki pertimbangan yang kemudian membuatnya mengambil keputusan untuk meminat beli, yaitu citra merek spare part yang bagus, kualitas produk yang bermutu, dan juga harga spare part yang terjangkau, dan kondisi konsumen yang dihadapinya. Dapat kita lihat layar tabel tersebut. Total penjualan pada tahun 2020, jumlah total konsumen pada perusahaan yaitu 5.107 dan jumlah penjualan pada perusahaan yaitu 6 miliar 30 juta sekian, yang berasal dari pembelian spare part Suzuki ya di PT Cahaya Surya Bali Indah. Dapat dilihat pada bulan Januari sampai bulan Februari penjualan perusahaan lumayan stabil, hanya saja penurunan di bulan Maret sekitar 10%. Tetapi di bulan April penurunan yang sangat cukup signifikan sampai bulan Desember yang mengakibatkan naik turunnya penjualan atau tidak stabilnya penjualan pada perusahaan. Yang dikarenakan Indonesia mengalami adanya resesi akibat virus corona atau disebut COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, akibatnya masyarakat kebingungan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Seiring dengan permasalahan resesi tersebut, banyak faktor yang juga dapat mempengaruhi minat beli konsumen untuk membeli spare part Suzuki. Berdasarkan hasil observasi saya dan wawancara saya di lapangan dengan konsumen, yang mempengaruhi minat beli yaitu citra merek, kualitas produk, dan harga. Citra merek spare part Suzuki di mata konsumen sangatlah rendah dibandingkan pesaing lain. Karena pencitraan pemasaran produknya sangatlah kurang, maka citra perusahaan menjadi salah satu pegangan bagi konsumen dalam mengambil produk. Selain faktor merek, faktor kualitas produk spare part Suzuki juga masih kurang terjamin, seperti dari segi kelistrikan yang kurang memberikan reputasi yang baik, dan juga dari segi kemasan yang kurang maksimal akibat barang di dalam menjadi pecah atau penyok. Selain merek dan kualitas produk, ada harga yang menimbulkan kurangnya minat beli konsumen. Dari segi harga spare part Suzuki memang cukup terkenal mahal karena sepeda motor Suzuki kurang laku di Bali, maka itu produk spare part tiruannya juga jarang beredar di pasaran. Spare part Suzuki juga sering berbanding harga dengan merek lain seperti tipe barang yang sama, tetapi Suzuki lebih mahal dari merek lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap minat beli? Apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap minat beli? Apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap minat beli? Apakah citra merek, kualitas produk, dan harga berpengaruh secara simultan terhadap minat beli? Manfaat penelitian. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan citra merek, kualitas produk, dan harga untuk mengetahui dimensi minat beli spare part yang diprioritaskan untuk memperbaiki sehingga dapat meningkatkan penjualan pada perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluaskan dan menambah pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan serta sebagai bahan bacaan ilmu dan sebagai referensi bagi peneliti khususnya di bidang manajemen. Landasan teori. Yang pertama, manajemen pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses bagaimana mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, kemudian memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen tersebut dan meyakinkan konsumen bahwa mereka membutuhkan barang dan jasa tersebut sehingga terjadi transaksi atau pertukaran antara produsen dan konsumen. Dan beberapa indikatornya yaitu analisis, riset pasar, segmentasi, positioning, dan diferensiasi dan bauran pemasaran. Berikutnya, perilaku konsumen. Menurut Sigmund dan Canuck pada tahun 2010, perilaku konsumen ialah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan,
mengevaluasi, dan menghabiskan produk barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Dan beberapa indikatornya yaitu pengambilan keputusan, experiential, dan behavioral. Yang ketiga, citra merek. Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller pada tahun 2008, mengidentifikasikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mengidentifikasikan barang atau jasa pesaing. Yang keempat, kualitas produk. Menurut Kotler pada tahun 2009, produk yang berkualitas memang akan lebih atraktif bagi konsumen. Produk berkualitas mempunyai aspek penting antara lain yaitu pertama, konsumen yang membeli produk berdasarkan kualitas, dan yang kedua, memproduksi barang berkualitas tidak secara otomatis lebih mahal dengan memproduksi produk berkualitas rendah. Dan beberapa indikator kualitas produk yaitu keandalan, daya tahan, estetika. Harga. Menurut Jiptono pada tahun 2008, pengertian harga merupakan salah satu penentuan keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan penjualan produk baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan yang akan menurun, namun jika harga terendah, Anda akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan. Dan beberapa indikator harga yaitu keterjangkauan, daya saing, dan kesesuaian. Dan minat beli, pengertiannya menurut Durianto dan Liana pada tahun 2004, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen atau membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli merupakan pernyataan mental dan konsumen yang merepresentasikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Dan beberapa indikator minat beli yaitu transkasional, referensial, dan eksploratif. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekan analisis pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini. Akan diperoleh hubungan yang signifikan dan antara variabel yang diteliti. Identifikasi variabel ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terlihat. Variabel bebas yaitu yang tidak mempengaruhi oleh variabel lainnya dan sering dilambangkan dengan huruf X dalam variabel yang mempengaruhi variabel independen baik secara positif maupun negatif. Dan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Populasi dan metode penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah konsumen yang membeli spare part Suzuki yang ternyata melakukan pembelian pada perusahaan, yang berjumlah yaitu 5.107 konsumen pada tahun 2020. Metode penentuan sampelnya. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling progresif. Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 5.107 konsumen pada tahun 2020 akan diambil sampel dengan rumus Taro-Yamane atau Slovin. Berdasarkan perhitungan jumlah sampel tersebut, di layar dengan menggunakan rumus Taro-Yamane atau Slovin ditemukan hasil sampel sebanyak 98 orang. Dan sampel dalam responden yang sudah sering membeli spare part Suzuki di perusahaan. Adapun pengambilan sampelnya adalah secara Bayesian sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jenis data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh menggunakan kuesioner dari jawaban responden yang diteliti, yaitu berupa data mengenai pendapat atau fenomena di objek. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku literatur yang berupa sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan sifat, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifat yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan pada PT Cahaya Surya Belinda yang disertai dengan informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data kuantitatif, data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner dan dibagi berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner angket.
Wawancara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Studi dominasi membaca dan mengamati pengolahan laporan-laporan serta mencatat. Dan kuesioner atau angket menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Berikutnya, teknik analisis data. Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan yaitu uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Menurut Utama, pada tahun 2011, model regresi yang baik dalam memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang berikutnya, uji heteroskedastisitas. Menurut Utama, pada tahun 2011, model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varian yang sama. Untuk mendeteksi ada tindaknya heteroskedastisitas, digunakan metode Gleiger. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik adalah bebas dari gejala multikolinearitas untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya korelasi antara sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai korelasi dan nilai variance information factor. Dan berikutnya, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dengan menggunakan statistik Pickford Social Science, yaitu singkatan dari SPSS. Berikutnya, analisis determinasi kuadrat. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan variabel citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap nilai spare part yang dinyatakan dalam presentase. Yang berikutnya, analisis t-test. Analisis statistik uji T digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel secara parsial. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama uji parsial, dan yang kedua menentukan formalitas hipotesis, menentukan taraf kepercayaan dan derajat kesalahan, menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan, yang keempat kriteria pengujian, dan yang kelima mendapatkan keputusan. Yang berikutnya yaitu uji signifikasi simultan F-test. Uji ini F-test digunakan untuk menguji signifikan nilai koefisien kolerasi berganda sehingga diketahui apakah secara bersama-sama antara citra merek, kualitas produk, dan harga mempunyai hubungan positif dan signifikan atau tidak dengan minat beli. Adapun langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama menggunakan formulasi hipotesis, yang kedua menentukan pengujian, yang ketiga menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan, dan yang terakhir kriteria pengujian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan nama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon bimbingannya. Om Santi 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 Om Suksema.